Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan oleh kasih Tuhan Yesus untuk melakukan tugas dan aktivitas kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Minggu tanggal 18 Desember 2022 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 1 ayat 2. Dikatakan demikian, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya kita akan merasa sangat percaya diri, sekaligus terlihat sangat bertanggung jawab ketika kita menyadari tugas yang kita emban dan terlebih mengetahui siapa yang memberi kita tugas. Mari kita lihat misalnya para tim pasukan Pas Pampers atau para pengawal presiden, atau juga para pengawal raja, atau kita juga bisa mengingat misalnya penampilan para duta-duta bangsa atau pekerjaan sejenisnya. Mereka terlihat begitu berwibawa, begitu sigap, konsentrasi, penuh persiapan dan penuh kematangan, penuh disiplin dan ketepatan. Juga tampil dengan sangat mantap dan tidak ragu-ragu. Hal itu dapat terjadi karena mereka memang dipersiapkan untuk sebuah tugas kehormatan dan untuk mengawal orang-orang terhormat. Dalam tugas mereka diemban sebuah nama besar atau kehormatan besar yang menuntut untuk penyelesaian yang tepat dan sempurna. Dan orang-orang yang melakukan tugasnya tersebut juga sangat berusaha untuk menanggung-jawabi tugasnya dengan sebaik-baiknya, meminimalisir berbagai kesalahan dan berusaha melakukan yang terbaik untuk setiap tugasnya. Semuanya itu mereka lakukan karena menyadari tugas yang diembannya dan juga kehormatan si pemberi tugas. Demikianlah pula Paulus ketika menyadari siapa yang memberinya tugas untuk memberitakan Injil Allah. Tugas itu bukan sekedar tugas. Injil itu bukan sekedar berita, tetapi Injil itu adalah berita yang telah lama dijanjikan, yang telah lama dinantikan, yang sangat ditunggu-tunggu. Injil itu terwujud secara sempurna, baik secara lahiriah, yaitu diperanakkan oleh keturunan Daud melalui Maria, maupun secara rohania, yaitu kekuatan Roh Kudus yang juga sampai kepada kebangkitannya dari antara orang mati, yang berkuasa sebagai anak Allah dan sebagai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah berita yang menjadi tugas besar Paulus dan juga tugas buat kita umat percaya, sekaligus menyadari bahwa pemberi tugas itu adalah yang Maha Agung, yaitu Allah sendiri di dalam Kristus. Maka tentu dengan yakin Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma sebagai surat penyemangat bagi mereka, karena jemaat Roma juga diberi tugas yang sama seperti yang didapat Paulus, yaitu dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih,
beri kami kekuatan dan semangat untuk meresponi amanat agung Kristus untuk memberitakan Injil kepada semua umat manusia, supaya semakin banyak orang-orang percaya dan beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Terlebih Tuhan di minggu-minggu Advent yang keempat ini, supaya setiap kami orang percaya semakin giat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, dengan semakin memperbaharui diri, bertobat, hidup kudus dan benar di jalan Tuhan, dan terus berjuang melakukan perbuatan baik bagi orang lain. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki karakter yang menghambakan diri kepada Kristus, sehingga orang lain melihat ada Kristus di dalam hidup kami. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini yang masih kecil, remaja, dewasa, para orang tua, lansia. Lawat dan limpahi mereka kesehatan, sukacita dan damai sejahtera Allah. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dan buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah kiranya Tuhan topang, yang bersedih kiranya Tuhan hibur. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur, berserah kepadamu dalam segala keadaan apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat Advent. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.